untuk orang tua. Dan ya hidup sehat, konsumsi yang cukup, tidur juga jangan. Dan yang paling penting jangan gemuk. Seperti saya, seperti dokter Henry Boyd. Bagus itu Frankie nih, Bang. Begitu soalnya. Bagaimana sih mencegah jangan sampai terjadi seperti apa yang dikatakan tadi, ambruk gitu, kolaps ya, sehingga badannya membungkuk. Sebetulnya bisa kita cegah dari awal. Cuman kadang-kadang kita tuh tidak mengerti apa yang kita maksud. Contoh seperti gini aja, osteoporosis, kekeroposan tulang. Sebetulnya kekeroposan tulang bisa dicegah. Bagaimana cara mencegah kekeroposan tulang? Yaitu dengan cara, jadi sebetulnya kita ini memang suatu saat tuh akan mengalami, paling tidak sekali dalam hidup kita nih akan mengalami sakit tulang belakang. Paling tidak, kalau kita diberi kesempatan sampai umur 50 tahun, paling enggak kita pernah sekali dalam hidup kita. Tapi setelah kita menginjak 60-an tahun, 70-an tahun, itu kasus tulang belakang makin banyak gitu. Nah, bagaimana mencegahnya? Here we go. Halo Sobat Papi Jaya, selamat siang, saya Dr. Heki bersama dengan Dr. Henry Boyd Sitompul. Halo. Spesialis bedah. Kita tidak asing lagi bahwa beliau adalah Ketua Papi Jaya. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ya, kita perkenalkan saja langsung kepada Dr. Lutfi Katam, SPOT, subspesialis konsultan spine. Nah, tentunya ini para pemirsa sudah menunggu ini. Apa ini yang akan kita bicarakan dengan pakar kita ini? Ya, selanjutnya kita langsung saja ya, Dok. Boleh? Ya. Nah, ini ada beberapa hal karena beliau adalah seorang ahli tulang belakang ya atau spine. Tentunya banyak permasalahan di lapangan yang mengenai tulang belakang. Nah, kira-kira ini saya ingin bertanya dulu ini, yang terbanyak kasus tulang belakang itu kira-kira yang bagaimana itu ya? Ya, baik. Kalau kita bicara kasus tulang belakang, Dok, sebetulnya banyak sekali. Ya, jadi sesuai dengan patologinya penyakit lah ya. Sebetulnya kalau kita lihat ada trauma yang banyak, kecelakaan misalnya, atau kita lihat ada infeksi, tumor, atau yang paling sering sebetulnya yang diderita oleh masyarakat itu adalah yang degeneratif. Artinya sesuatu yang karena Proses penuaan, umur, kemudian karena sering melakukan aktivitas yang berat, berat badan berpengaruh gitu kan. Dan aktivitasnya sekarang ini kan banyak ya, yang kemudian mereka tuh olahraga lah, inilah, dan cedera-cedera itu yang mengakibatkan akhirnya overtraining, jadi stretch, kemudian ligamen yang robek berlebihan ya, pada tulang rawan yang akhirnya menyebabkan sakit pada tulang belakang. Dok, kalau di awam itu orang tua bilang sakit encok itu. Nah, apa ada hubungannya nih, Dok? Nah, salah satunya Dok. Jadi yang kita sebut sebagai nyeri pada tulang belakang atau nyeri atau back pain, kalau bahasa Inggrisnya low back pain atau neck pain yang menjalar ke tangan, atau kayak sekarang saya juga sakit pinggang gitu yang kadang-kadang menjalar ke kaki. Yang kita sebut saraf kejepit lah. Kadang-kadang masyarakat awam sering ngomong sebagai saraf terjepit gitu. Ya, baik, terima kasih Dr. Hengki. Saya izin dulu sih ya. Jadi begini Dr. Lutfi, tadi Dr. Lutfi kan menyinggung soal infeksi ya. Nah, saya pikir Indonesia ini kan termasuk salah satu pengidap TBC TBC lah ya. Secara umum kita ini di dunia ini kan boleh dibilang termasuk yang nomor 2 ya, setelah India
India ya. India. Nah, kira-kira menurut Dr. Lutfi, pengalaman Dr. Lutfi, bagaimana dengan TBC tulang belakang Ya, di Indonesia. di Indonesia ini? Jadi kasus TBC itu kalau kita lihat dari 30 tahun yang lalu, Iya, memang kasus TBC tulang itu makin hari makin berkurang. iya. Kalau dulu saya sering banget menemukannya, hampir tiap hari kita temukan kasus itu. Tapi saat ini syukur kita berkurang. Oh, Tahun-tahun belakangan ini, 5 tahun belakangan ini, mungkin kasus TBC itu berkurang sampai kurang lebih 30-40%. oh, Dan jadi masih ada kita temukan, terutama kasus-kasus yang sisa dari kasus-kasus yang lama. Jadi di rumah sakit seperti rumah sakit besar Fatmawati atau RSCM, itu kasus TBC-nya banyak sekali kasus TBC yang sisa-sisa, jadi neglected, jadi bukan yang baru lagi gitu. Masih banyak. ya. Jadi kira-kira Dr. Lutfi, kita bisa curiga ini bukan cuma sekedar encok biasa atau sakit-sakit pinggang biasa, tapi ini sudah menjurus ke arah TBC tulang. Kira-kira bagaimana secara awam kita bisa, oh ini curiga ke TBC tulang? Tentu pertamanya selalu TBC tulang itu ada kaitannya selalu dengan TBC paru-paru. Iya. Jadi kalau misalnya ada riwayat dari pasien-pasien atau masyarakat yang terkena TBC paru dan suatu saat dia sakit pada tulang belakang, maka kita harus curiga. Kemudian seperti tanda-tanda umum TBC, keringat malam, terus kemudian nafsu makan yang berkurang, kemudian badan jadi kurus, berat badan berkurang, kemudian batuk-batuk, atau sakit pada tulang belakang dan akhirnya tulang belakangnya berubah bentuk ya, jadi kelihatan kayak gibus, kayak ada menonjol Ya di belakang harus dicurigai bahwa dia itu adalah penderita TBC. Ya, itu tadi pembahasan untuk TBC itu bisa usia muda sampai usia yang Dari tua ya dok. biasanya dari umur 2 tahun loh sampai Lebih muda lagi. wah 70-an 80-an tahun. Tapi umumnya terjadi pada usia produktif. Ya, nah sekarang gini dok, di lapangan itu pengalaman banyak yang orang-orang tua tidak perhatian kepada anaknya. Iya. Kemudian anak itu menjelang besar terjadi tulang belakangnya entah bengkok, entah bagaimana. Iya. Nah itu penanganannya bagaimana dok? Kalau pada Iya. usia dari anak kemudian dewasa itu? Iya. Ya, yang paling sering ya dok ya. Itu yang paling sering kalau kita lihat itu anak-anak yang mengalami tulang belakang bengkok atau kita sebut skoliosis. Karena waktu anak-anak tidak disadari oleh orang tuanya bahwa dia tuh ada skoliosis. Dan memang penampilan anaknya tuh nggak ada apa-apa sih sebetulnya dok. Karena apa? Karena memang dia progresif sesuai dengan umur gitu. Nah jadi paling sering itu timbulnya pada masa remaja. Dan paling sering juga pada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. 9:1. Nah sulitnya ini kadang-kadang tuh orang kan tidak, karena orang Indonesia rata-rata seneng malu ya pakai baju, dan itu ada yang sekarang pakai jilbab sehingga nggak kelihatan tuh pakai baju panjang gitu, anak itu nggak terlihat dia ada skoliosis. Nah akhirnya suatu saat ketika itu udah menonjol sekali baru kelihatan bahwa dia itu bengkok gitu ya, karena salah satu punggungnya menonjol dibandingkan punggung yang kiri, atau yang kanan lebih menonjol daripada yang kiri, sehingga terlihat oleh ibunya bapaknya, oh dia kok ada kelainan dari tulang belakangnya. Nah itu yang paling sering terjadi, skoliosis namanya. Penanganannya dok? Nah gimana cara menangani ini? Kalau di awal yang belum terlalu berat, gampang, mudah. Biasanya kalau dia kurang dari 20 derajat masih kita suruh observasi, olahraga, berenang, atau ada olahraga khusus ya. Nah kalau 20 sampai 40 derajat biasanya kita kasih brace dia. Kasih brace, kita observasi
berapa tahun gitu, biasanya 3-4 tahun sampai dia usia matang, kita umur 17 gitu baru kita stop. Nah kalau dia lebih dari 40 derajat, nah ini kalau dia lebih dari 40 derajat, Lengkungannya itu ya, lengkungannya bengkoknya itu lebih dari 40 derajat. kalau bengkok lebih dari 40 derajat, maka kita harus mempertimbangkan untuk tindakan operasi karena ini akan progres terus. Tapi kalau 40 derajat yang udah usia misalnya 17 tahun, 18 tahun, jarang kita lakukan tindakan operasi juga. Jadi tetap masih bisa ditangani dong. Apalagi Saat ini lebih bagus ya. Iya, masih lebih bagus gitu. Dan sekarang ini dengan teknologi yang tinggi, Ya. nggak terlalu sulit menangani kasus-kasus itu gitu. Dan Dokter Hendri ada pengalaman dengan pasien atau keluarga yang menderita tulang belakangnya bengkok? Banyak. Ya itu dulu waktu di puskesmas banyak, tapi ya di puskesmas dulu ketemunya ya, tapi ya itu umumnya kami rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi lagi. Tapi sebagai seorang spesialis bedah, umumnya sudah terseleksi ya, ketika pasien datang di rumah sakit sudah terseleksi untuk ke dokter ortopedi begitu ya. Tapi sekarang ini ya, dok ya, dengan harapan hidup yang semakin panjang, Ya. maka kemungkinan terjadinya skoliosis karena degenerasi itu tinggi sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita periksa tulang belakang kita masing-masing, Iya. sekarang pada bengkok-bengkok. Ya, nah jadi terkait itu Dokter Lutfi, bagaimana kira-kira kan banyak itu sekarang yang usia senior itu sudah mulai bungkuk. Nah itu apa yang terjadi sebetulnya? Sebetulnya yang terjadi itu adalah karena dia mengalami kekeroposan tulang. Oke. Jadi tadinya, contoh ya, sewaktu dia muda, tulangnya tingginya 4 cm. Ya, Suatu saat ketika dia menjadi tua, ya, tingginya tulang ini jadi 2 cm. ya. Jadi dia mengalami kemunduran tinggi. Nah akibatnya karena tingginya jadi berkurang, jadi tulang belakang kita kan ada depan ada belakang. Iya. Bagian depannya berkurang, jadi dia jadi bungkuk dia. Oh. Gitu. Jadi memang penipisannya itu tidak proporsional. Tidak proporsional. Yang depan Yang depan lebih. nipis daripada yang belakang. Belakang tetap. Ya, jadi ini gini ya. Jadi yang sisi sini yang lebih tipis ya. Jadi Jadi dia begini. ambruk kayak Oke. bangunan ambruk gitu. Ya, nah tentu untuk menghindari hal-hal seperti itu, karena tadi sesuai dengan statement Dr. Lutfi bahwa angka harapan hidup kita kan makin tinggi, sehingga populasi senior yang usia senior itu sudah semakin banyak. Nah, kira-kira buat tentu pemirsa juga banyak yang sekarang yang melihat bagaimana yang juga usianya sudah menjelang menua ya, senior ya. Kira-kira bagaimana preventif ya atau pencegahannya supaya apakah harus posisi seperti ini atau menggunakan semacam brace gitu atau apa? Ya. Ya, silakan Dokter Fi untuk mencegah itu. Betul. Jadi penting banget ini suatu pelajaran yang sangat menarik ya tentang bagaimana sih mencegah jangan sampai terjadi seperti apa yang dikatakan tadi ambruk gitu, kolaps ya, sehingga badannya membungkuk. Sebetulnya bisa kita cegah dari awal. Cuman kadang-kadang kita tuh tidak mengerti apa yang kita maksud. Contoh seperti gini aja, osteoporosis, kekeroposan tulang. Sebetulnya kekeroposan tulang bisa dicegah. Bagaimana cara mencegah kekeroposan tulang? Yaitu dengan cara hidup sehat yang pertama. Artinya kita harus kena sinar matahari. Karena sinar matahari itu akan membentuk vitamin D di kita. Vitamin D itu akan memudahkan penyerapan kalsium dalam usus. Nah kalau kita makan vitamin D-nya nggak ada, makan makanan yang cukup kalsium tapi vitamin D-nya nggak ada, maka kalsium itu tidak diserap. Ketika kalsium itu tidak diserap, bahwa kalsium itu tidak bisa dibawa ke tulang, terbuang juga. akhirnya terbuang kan. Oke. Sedangkan kita melakukan aktivitas sehari-hari
seperti pergerakan otot, berpikir, apa semua segala macam itu jantung bergetak itu memerlukan kalsium. Ya. Tanpa kalsium itu tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi otot itu bisa bergerak ototnya karena ada kalsium. Nah, kalsium nggak ada, akhirnya di mana? Diambil dari tulang kalsium ya. Oh, jadi Dicuri dari tulang, distil dari tulang, tulangnya makin hari makin keropos. Oke. Nah, akibatnya si tulangnya akan ambruk, terutama tulang belakang. Ya. Gampang banget soalnya ngambil di tulang belakang itu banyak cancellous body, jadi banyak yang tulang yang spons. Ya. Sehingga mudah sekali diambil oleh darah, dibawa ke dalam darah untuk dipakai untuk dikonsumsi di otot, di otak, atau segala macam. Oh ya, jadi berarti keropos tulang itu tidak sekedar tulangnya jadi aus, tapi karena proses adanya pengambilan daripada kalsium-kalsium tulang. Oke. Sehingga sebetulnya kita bisa mencegah supaya nggak diambil kan, Iya. dengan cara kita intake kalsium yang cukup, kemudian kena sinar matahari, olahraga yang teratur, berarti kita ini jalan kaki apa segala macam, dan cukup masa otot dalam tubuh kita. Iya. Nah itu yang penting. Kadang-kadang orang tuh lupa bahwa masa ototnya berkurang, tapi masa lemaknya bertambah. Jadi lemaknya bertambah, ototnya berkurang. Itu bahaya. Itu bahaya. Ya. Ya menarik sekali dokter ya. Jadi ya ini memang khusus untuk pasien-pasien geriatri ya. Karena memang ternyata ya, memang sekarang kita tuh ditemukan di klinik sekarang banyak sekali pasien-pasien itu. Dan dia bengkoklah ke samping, bengkok ke depan, dan itu menyakitkan. Ya. Menyakitkan banget. Jadi baru aja tadi pagi saya terpaksa operasi satu kasus di mana orang tua itu keropos patah, kemudian bukan main sakitnya udah Iya. minggu-minggu, seharusnya kita pen kan, Iya. kita kasih semen untuk menanggulangi itu. Tapi itu kan jadi sesuatu yang nggak baik sebetulnya, bukan jalan yang terbaik, karena itu ada masalah dengan cara seperti itu. Jadi yang paling bagus adalah mencegah jangan sampai terjadi keroposan tulang. Ya. Baik. Kami ingin juga tadi Dr. Lutfi menyinggung tentang cancer ya, keganasan pada tulang ya. Jadi kira-kira banyak nggak sih kasus tulang belakang ini yang menjadi kanker tulang belakang, atau apakah itu berasal dari sumsumnya atau dari tulangnya? Silakan dokter. Jadi kalau kita bicara tentang kanker di tulang belakang nih aneh ya. Tulang belakang ini kalau kanker-kanker yang primer yang originnya dari tulang belakang itu sendiri jarang banget kita temukan. Tapi dia ini tempat di mana penyebaran dari tempat lain. Oh. Contohnya nih paling sering nih payudara. Jadi maksudnya itu penyebaran lain ke tulang belakang. kayak tong sampah dong ya? Sampah dia. Dia cancer. Sampahnya kan Buangannya. Tempat buang di sana dia. Jadi payudara paling banyak. Yang kedua terbanyak ke prostat. Oh, prostat ya? Prostat tuh banyak ke itu. Itu sudah gitu yang lain-lainnya seperti ginjal atau liver itu juga sering juga. Tapi paling sering tuh itu payudara nah kalau terjadi di penyebaran yang kita sebut metastasis itu di tulang belakang, maka memang yang paling penting adalah pengobatan primernya dulu. Ya. Apa utamanya dulu misalnya di payudara. Di payudaranya. Kalau itu sudah bisa terkontrol, baru kita kontrol di tulang belakangnya. Dan memang sekarang ini dengan teknologi yang tinggi sebetulnya kita bisa lebih banyak mengatasi penyebaran tulang belakang itu di kasus tulang belakang kita. Ya, dokter Hengki, kasus-kasus seperti ini banyak yang dijumpai. Kalau penyebaran cukup Banyak ya. Indonesia ini kan cancer banyak yang terlambat. Datang terlambat ya. Datang terlambat sudah menyebar baru Nah, ke dokter. Ini saya mau tanya satu lagi nih dok. Kira-kira kalau orang terkena skoliosis atau tulang sudah bengkok secara ringan gitu, nanti anjurannya apa dok? Aktivitasnya misalnya apakah
berolahraga atau bagaimana yang kira-kira tanpa tindakan operasi kalau dalam taraf ringan bisa mengembalikan ke fungsi normal atau tidak bisa kembali? Nah, jadi gini dok, sebetulnya skoliosis itu kita bagi banyak banget, tapi yang paling sering itu namanya idiopatik skoliosis, skoliosis yang tidak diketahui oleh sebabnya. Dan skoliosis yang idiopatik ini sebetulnya bisa kita kontrol. Bisa kita kontrol tuh artinya gini dok, contohnya dia 20 derajat bengkoknya, itu sebetulnya nggak perlu diapa-apain dok, kita observasi aja dia bertambah atau enggak gitu dengan olahraganya sekarang banyak, ada yang postural exercise, ada yang squats namanya, ada yang yoga lah, pilates lah, banyak sekali sekarang cara-caranya. Terus yang kedua, kalau dia sudutnya 20-40 derajat, banyak sekali sekarang dianjurkan teman-teman, ada yang bilang konservatif artinya dengan cara-cara brace apa segala macam itu. Walaupun sekarang ada cara-cara operatif yang tidak menjadi nggak difusi ya dok, nggak dipasin pen, tapi dengan cara-cara tertentu ada yang kita sebut operatif. Tapi kalau bisa menganjurkan, hindari cara-cara operatif itu, karena cara operatif itu adalah final stage. Jadi udah dioperasi ya udah gitu loh. Karena kita tahu sendiri ya dok, kita ahli bedah, kalau setiap kita operasi kan sebetulnya kita meninggalkan bekas ya dok. Meninggalkan bekas, dan bagaimanapun juga ada jaringan parut, ada jari-jari, kita tuh sebetulnya mencederai sesuatu gitu, dan akhirnya melukai dan akhirnya tidak baik untuk tubuh kita. Jadi kalau bisanya sedapat mungkin dicegah untuk jalan operasi dengan cara-cara konservatif, dengan brace atau dengan latihan olahraga gitu loh. Yang dianjurkan olahraganya jenis apa itu? Nah, kalau dia masih ringan sebetulnya berenang paling bagus. Berenang itu kan ada orang yang nanya, berenang tuh gaya bebas atau gaya? Nggak semua gaya, boleh. Jadi yang paling bagus itu. Yang kedua terbaik itu adalah yang kita sebut monkey pull. Kayak monkey itu tuh, jadi pull up itu loh. Itu juga suatu olahraga yang bagus untuk tulang belakang kita gitu. Olahraga yang lain, pilates, stretching, yoga, itu juga bagus sekali Ya. Nah, terkait juga dengan usia tua sekarang ya. Ini mungkin sahabat-sahabat Pak Wijaya juga banyak juga nih yang yang sudah usia senior ya. Banyak. Ya, jadi ini perlu kita tanyakan ya, sahabat-sahabat Pak Wijaya. Kira-kira Dr. Lutfi, nasihat apa yang Dr. Lutfi untuk sampaikan kepada kita, terutama untuk senior-senior Pak Wijaya ini, bagaimana untuk mencegah. Nah, kan kita tahu bahwa ada ya, menjadi tua itu kan pasti. Tapi tua dengan sehat. Kira-kira nasihat Dr. Lutfi bagaimana? Jadi kebetulan saya ini mungkin hampir tiap hari ya, ada dokter-dokter, baik itu ahli bedah atau dokter-dokter semua hampir datang nih ke saya menanyakan kenapa saya sakit pinggang, kenapa kalau saya sakit ke kaki, jalan nggak bisa berdiri lama gitu kan. Jadi sebetulnya kita ini memang suatu saat tuh akan mengalami, paling tidak sekali dalam hidup kita nih akan mengalami sakit tulang belakang. Paling tidak, kalau kita diberi kesempatan sampai umur 50 tahun, paling enggak kita pernah sekali dalam hidup kita. Tapi setelah kita menginjak 60-an tahun, 70-an tahun, itu kasus tulang belakang makin banyak gitu. Nah, bagaimana mencegahnya? Banyak sih sebetulnya dokter Henry. Jadi tergantung kasusnya. Tapi kalau bisa kita bisa melakukan banyak hal. Contoh nih yang paling gampang aja deh, jalan kaki aja untuk meregangkan semua otot-otot kita, tulang belakang kita. Itu sebetulnya olahraga yang paling ringan, murah, meriah, dan itu bisa dilakukan sudah jalan kaki contohnya gitu. Atau kalau bisa berenang, itu paling bagus banget untuk orang tua. Dan ya hidup sehat, konsumsi yang cukup, tidur juga jangan. Dan
yang paling penting jangan gemuk. Seperti saya, seperti dokter Henry Boyke. Bagus itu dokter Henry nih, Bang. Iya. Gitu soalnya. Iya. Ya, silakan Dokter Hengki. Ya, terima kasih. Ternyata bincang-bincang kita dengan pakar ini merupakan suatu ilmu atau tips-tips yang bermanfaat bagi kita semua. Tak terasa waktu juga yang memang harus memisahkan kita. Ya. Sekali lagi appreciate kepada Dr. Lutfi Gatam atas kehadiran dan atas ilmunya yang bermanfaat. Dan terima kasih kepada Dr. Henry yang telah menemani. Kepada semua sobat Pabijaya, jangan bosan-bosan ya bahwa kita akan melakukan edukasi terhadap semua yang berkaitan dan bermanfaat dengan kita semua. Salam kepada semua sobat Pabijaya, terima kasih atas perhatiannya. Salam, selamat siang.